Lagi musuh bebuyutan dalam satu agama. Penonton video yang budiman, kali ini saya akan men-share pendapat pribadi atau komentar saya mengenai adanya musuh bebuyutan yang kebetulan terjadi dalam satu agama yang sama, yaitu sesama Muslim Indonesia. Sama-sama satu agama, tetapi musuhannya lumayan parah. Secara logika atau akal sehat, sepintas kilas hal ini sulit dipahami. Tentu penyebabnya banyak. Salah satunya adalah karena pandangan politiknya berbeda. Yang satu mendukung kebijakan pemerintah yang syah yang sedang berkuasa, dan satunya lagi membenci atau selalu tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Padahal aturan sudah ada. Bagaimana menyalurkan aspirasi yang terpendam langsung kepada pemerintah kalau tidak mau melalui DPR misalnya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, untuk menyalurkan aspirasi itu sangatlah mudah. Pemerintah juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan membuka jalur langsung untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah atau yang mewakili sebelum diadakan dialog langsung misalnya. Di video ini saya akan mengomentari terjadinya perseteruan antara Abu Janda yang dilawan oleh Ustadz Maher, Ustadz Felixio, dan juga Habib Novel. Kebetulan yang saya dapati adalah permasalahan mereka yang kebetulan beragama Islam. Saya belum mendapati permasalahan yang terjadi di agama lain. Sebelum lanjut, mari terlebih dahulu kita saksikan cuplikan video berikut ini. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Ada seorang makhluk durjana yang menghina mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si Abu Bangsat Al-Tololi, penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimaafkan saja karena Nabi Muhammad sebagai seorang nabi mengajarkan untuk menjadi pemaaf. Uniknya, kalau Presiden Joko Widodo yang dicaci maki, dihina, direndahkan, maka pelakunya harus diciduk, laporkan polisi, dijebloskan ke penjara. Kutil babi. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah? Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tatkala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara, diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali. Mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah. Mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintaannya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah SAW dihina kita nggak marah. Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh, ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Setelah menyaksikan video dan mendengarkan ucapan-ucapan beliau yang berseberangan pemahaman tadi, maka kalau menurut saya benar bahwa memberi maaf itu seperti kata Nabi Muhammad SAW, memaafkan itu baik. Tepatnya lebih baik jika dibandingkan dengan marah yang tidak terkendali. Namun pemberian maaf tersebut akan lebih baik lagi
kalau yang diberi maaf itu tahu alasan mengapa dimaafkan. Dalam video tadi Ustadz Mahir mengatakan, dan yang dimaksud mungkin adalah Presiden Prancis sebagai makhluk durjana, penghina dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Janda dikatakan sebagai Abu Bangsat Al-Kololi dan kutil babi. Apakah pantas seorang ustadz yang dalam hal ini adalah sebagai panutan, sebagai pendidik, pengajar atau guru berkata-kata caci maki seperti itu? Jangankan ustadz, orang biasa pun sebagai orang yang beragama tidak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu. Untuk kasus tindakan Presiden Prancis tersebut yang menghina Nabi Muhammad SAW, ada baiknya kalau kita coba pahami dulu apa kira-kira alasan Presiden tersebut bertindak seperti itu. Hampir dapat dipastikan bahwa Presiden Prancis tersebut mempunyai kesan yang mendalam, bahwa menurut beliau orang Islam itu mempunyai tabiat yang tidak baik, memiliki sifat permusuhan, kejam, mengerikan, pembunuh, dan menghalalkan darah orang. Kata Ustadz Mahir, di dalam spesifik fikih Islam, barang siapa menghina Nabi itu adalah murtad, halal darahnya dan harus dibunuh. Apakah memang benar ajaran Islam itu seperti itu, main bunuh-membunuh? Apakah benar Nabi memberi perintah untuk membunuh orang yang menghinanya? Apakah benar kapasitas Nabi sesadis itu? Tidak sudi sedikitpun jika ada orang yang menghina beliau. Kalau menurut akal sehat dan persepsi saya, seorang Nabi itu tentu orang yang baik, yang agung, yang bijaksana, dan betul tentu pemaaf. Ajaran Islam tidaklah menakutkan, melainkan betul rahmatan lil alamin. Ajaran yang damai dan menyejukkan, bukan sebaliknya mengerikan. Lihatlah pemahaman mereka-mereka pemeluk agama Islam di Indonesia yang menamakan dirinya Islam Nusantara. Mereka mengamalkan ajaran agama dengan baik, damai, rahmatan lil alamin, menyesuaikan dan mengadopsi nilai tambah yang baik dari adat istiadat dan budaya lokal Nusantara yang baik yang sudah ada sebelum Islam masuk Indonesia, yang tidak menghancurkan, tidak merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal, memelihara budaya sopan santun dan tata krama ketimuran, tidak mengembangkan paham yang salah atau radikal, mengutamakan prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam ataupun hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Dalam cuplikan video tadi, Ustadz Felix mengatakan bahwa di zaman dahulu pengikut-pengikut Nabi, jika Nabi dihina, mereka tersinggung dan marah. Mereka protes karena Nabi yang dicintainya dihina. Mereka menampakkan kecintaannya dengan amarah. Kalau tidak marah, katanya ada kelainan dan bermasalah. Kalau menurut saya, beda. Tidak marah itu bukan berarti tidak cinta, tetapi karena sangat bijaksana. Spiritual keagamaannya sudah jauh melampaui spiritual orang kebanyakan. Marah itu boleh, tapi dengan cara-cara yang bijak dong. Dengan cara misalnya memberitahu kepada yang bersangkutan kalau tindakan penghinaannya itu salah. Mereka pasti bisa menerima kalau diberitahu atau ditegur secara baik-baik, yang akhirnya akan meminta maaf. Meskipun mungkin sudah dimaafkan terlebih dahulu oleh orang yang bijaksana, oleh orang bijak yang menegurnya. Pelaksanaannya memang sulit, tapi bisa dilakukan. Kalau hinaan dibalas dengan kemarahan, apalagi kemarahan yang tak terkendali, tidak akan selesai, akan menambah kekacauan dan mencoreng agama sendiri, atau bahkan bisa dipersepsikan oleh orang lain
bukan saja pemeluk agamanya yang tidak baik, tapi tidak menutup kemungkinan dapat dipersepsikan sebagai agama yang tidak baik, agama yang mengerikan dan menakutkan. Ada hukum yang berlaku. Kalau ada penghinaan, adukan saja kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum. Biarlah hukum yang menyelesaikan, tidak perlu bertindak sendiri. Jangan keluar dari jalur yang semestinya. Kaum beragama mestinya tidak melakukan hal-hal yang tidak bersahabat, apalagi menghalalkan darah orang, main bunuh dan lain sebagainya. Jangan mempraktikkan agama iblis yang bisa memberi kesan sadis kepada pihak lain seperti yang dipahami oleh Presiden Perancis. Beliau itu presiden loh, tentu bukan orang sembarangan. Kalau beliau mempunyai kesan atau mencap kaum muslim seperti itu artinya siapa yang keterlaluan. Dalam hal ini bisa Presiden Perancis yang keterlaluan, atau bisa juga salah yang dilakukan secara berjamaah dalam mempraktikkan ajaran agama. Hendaknya kaum beragama rutin mengkoreksi diri, sudah benarkah tindakan-tindakan atau pengamalan ajaran agamanya selama ini. Orang beragama hendaknya mengedepankan sifat-sifat baik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mampu mewujudkan rahmat bagi semesta alam, bukan sebaliknya, bencana bagi alam semesta. Agama itu mengajarkan kebaikan, bukan tindakan-tindakan yang dapat membawa ke suasana yang gaduh, ricuh, permusuhan, dan perseteruan, melainkan aman, tentram, dan damai. Inilah yang harus dipegang teguh. Bagaimana mungkin agama kok membuat pemeluknya memiliki perangai yang menakutkan buat pihak lain? Tidak perlu masing-masing orang atau kaum yang tersinggung itu yang marah beraksi sendiri-sendiri, memboikot, demo, dan sebagainya. Urusan dengan Presiden Perancis itu cukuplah diwakili oleh tindakan yang diambil oleh pemerintah saja. Pemerintah kita sudah mengecam tindakan yang dilakukan oleh Presiden Perancis, kecuali jika pemerintah menghendaki rakyat atau umat Islam untuk bertindak atau melakukan hal-hal yang dianjurkan, itu lain persoalan. Janganlah menambah kekisruhan di negara sendiri yang sudah kisruh di sana-sini terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi intinya, marilah kita semua sebagai orang yang beragama menjalankan ajaran agama kita masing-masing dengan pedoman bahwa agama adalah rahmat bagi semesta tadi, yaitu berperilaku baik, karena agama itu diturunkan agar manusia bisa berperilaku baik yang dapat membedakan secara jelas antara perilaku manusia dengan perilaku binatang. Binatang saja mempunyai sifat-sifat atau perilaku baik, apalagi manusia. Jangan mau dong berperilaku seperti binatang yang sering bermusuhan, berebut mangsa, saling membunuh, saling memangsa, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pendapat dan komentar yang saya share atas persoalan musuh bebuyutan dalam satu agama yang terjadi di negara kita. Jika ada tanggapan, silakan ditulis dalam ruang komentar. Demikian, dan sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Wassalam.